Perkenalkan, nama saya Alia Nur, NRP 24/2022-058. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebencanaan geologi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, yang pertama ada latar belakang, yang secara umum geologi menaruh perhatian pada seluruh aspek di kerak bumi, pemanfaatan sumber daya mineral maupun energi, serta sumber daya kewilayahan, membutuhkan informasi mengenai kebencanaan geologi lokal maupun regional, agar pemanfaatan sumber daya tersebut dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan wilayah gusur Kepulauan Indonesia yang secara tektonik terbentuk dari interaksi tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Batas-batas ketiga lempeng tersebut berupa Trench dan Strike Slip di barat Sumatera, Trench di selatan Jawa, Strike Slip di utara Papua, serta Trench dan Strike Slip di timur Kepulauan Filipina. Yang kedua, ada permasalahan. Ditinjau dari aspek sumber daya, Kabupaten Cianjur merupakan bagian dari wilayah tektonik di Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya mineral, energi, serta kewilayahan. Namun, selain potensi yang dimiliki, terdapat pula kendala berupa kebencanaan geologi. Untuk itu, diperlukan identifikasi dan mitigasi kebencanaan geologi Kabupaten Cianjur agar potensi sumber daya di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan berwawasan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada kebencanaan geologi. Kebencanaan geologi adalah peristiwa yang disebabkan oleh kondisi geologi akibat interaksi berbagai faktor geologi atau melibatkan aspek geologi. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum lainnya, maupun menyebabkan korban manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis-jenis kebencanaan geologi diantaranya yaitu ada gerakan tanah, letusan gunung api, gempa tektonik, dan gempa vulkanik dan tsunami. Selain kebencanaan geologi di samping, ada pula kebencanaan yang dipengaruhi pula oleh faktor lain, cuaca, hujan, dan lain-lain yang melibatkan kondisi geologi adalah banjir dan banjir bandang, erosi dan sedimentasi, settlement dan subsidence, penurunan tanah berkaitan dengan fondasi, kebencanaan akibat kelemahan geologi, swelling clay, slaking clay, expensive soil, land subsidence atau penurunan, uplift pengangkatan berkaitan dengan kegiatan neotektonik regional atau patahan aktif, liquefaction berkaitan dengan gempa. Dan selanjutnya ada kebencanaan geologi akibat aktivitas tektonik. Daerah-daerah dengan risiko dan kebencanaan geologi yang berhubungan dengan tektonik adalah daerah yang mempunyai potensi kebencanaan alamiah yang berhubungan dengan kondisi setempat. Beberapa kebencanaan geologi yang melibatkan aktivitas tektonik adalah gempa, tsunami, letusan gunung api, dan gerakan tanah. Aktivitas tektonik tersebut berkaitan dengan pergerakan lempeng-lempeng kulit bumi atau pergeseran sesar-sesar aktif. Dan ada juga identifikasi kebencanaan, di antaranya yaitu ada gerakan tanah. Kabupaten Cianjur memiliki potensi bencana, sebagian wilayahnya merupakan wilayah yang rawan bencana berupa gerakan tanah, gempa, letusan gunung api, dan tsunami. Dan yang kedua yaitu ada letusan gunung api. Gunung Gede, pada daerah bahaya letusan gunung api, sejarah letusan sebelumnya perlu dipelajari untuk mengetahui pola letusan gunung api yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada gempa dan tsunami. Tsunami pada umumnya berhubungan dengan gempa tektonik di bawah permukaan laut ataupun letusan gunung api di bawah laut. Dan yang terakhir, pentingnya mitigasi dan manajemen lingkungan untuk memperkecil kerusakan maupun kerugian yang timbul akibat bencana geologi, maka dilakukan mitigasi. Secara umum, penanganan bencana geologi dilakukan melalui siklus mitigasi, kesiapsiagaan, bencana geologi, penanggulangan, rehabilitas, rekonstruksi, kembali ke mitigasi. Rehabilitas dimaksudkan agar infrastruktur sarana dan prasarana yang rusak dapat kembali. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.